Jalan keluar di Jalan Nasional Nomor 1 arah selatan di Shizu terjadi lereng tanah longsor skala luas pada tanggal 1 November yang berimbas pada arus jalan, bahkan palang jalan juga bengkok. Dinas Jalan Tol telah mengalihkan beberapa balok besi guna menormalkan kembali lalu lintas. Diprediksi akibat gempa sebelumnya membuat retaknya piringan batu ditambah dengan hujan berlanjut selama beberapa hari menyebabkan ambruknya bagian lereng. 消防单位初步来判断是没有人员受困，也没有人员伤亡的情况。 Untungnya tidak menyebabkan korban tewas. Setelah melalui proses perbaikan, meskipun Jalan Nasional Nomor 1 telah beroperasi normal, namun jalan masuk dari Shizu masih tetap disegel dan tidak dapat dilalui. Sementara itu, jalan perempatan di jalur Shizu yang memutar pada Jalan Nasional Nomor 3 hingga kini masih tetap dikontrol dan disegel. 坍塌下来的土石的面积量也比较大要一些时间清理。第二个是说要先做一个加固避免上面的土质再继续下来。 Jalan keluar tidak dapat berfungsi, maka lalu lintas menjadi semraut. 2 November pagi hari, terjadi kemacetan di Jalan Nasional Nomor 1 dari Wutu hingga Shizu, memberikan pengaruh besar terhadap pengguna jalan yang berlalu lalang dari utara ke selatan. Dinas Jalan Tol menyarankan dapat turun di jalan perempatan sebelumnya atau mengubah menggunakan Jalan Provinsi Nomor 5. Selain itu, pihaknya menjanjikan kondisi tersebut akan tertangani pada Jumat 4 November. Saat melakukan CT scan di rumah sakit, biasanya pasien akan disuntik dengan cairan kontras. Namun hasil riset terbaru NHRI dan Taichung Veterans General Hospital menunjukkan dalam kurun 10 tahun bagi yang sempat disuntik dengan cairan kontras, kemungkinan alami demensia lebih tinggi 2,09 kali lipat dibandingkan yang tidak. Tim riset menggunakan database dari Askes dengan menganalisa big data sebanyak 11,33 juta dan menemukan jika cairan kontras tidak hanya mempengaruhi fungsi ginjal semata, namun juga berhubungan dengan demensia, khususnya demensia vaskular, dengan tingkat kemungkinan terjadi sebesar 4,66 kali lipat. Pihak Taichung Veterans General Hospital menjelaskan jika cairan kontras mudah menyebabkan kekentalan darah dan kerusakan pembuluh darah. 那血管性的痴呆症，因为在学理上，它就比较容易受会影响血管的这些毒药物来影响，因此我们看到在这个研究里面，因为显影剂造成的血管性的痴呆症，它的增加风险不止2倍，会高到4.66倍。 Dokter menegaskan cedera otak, penyakit pembuluh darah, dan disfungsi ginjal termasuk dalam kelompok beresiko tinggi. Saat melakukan pemeriksaan, hendaknya melakukan konsultasi dengan tim dokter apakah memerlukan penyuntikan cairan kontras dan saat kondisi dehidrasi. Masyarakat umum disarankan jika memang membutuhkan cairan kontras, maka sebaiknya mengikuti petunjuk agar penyakit dapat segera ditangani. Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan waktu luang atau waktu perjalanan untuk mengejar sinetron. Untuk menghemat biaya, banyak yang membagikan akun prabayar dan kata sandi kepada teman. Pihak media film Netflix mengumumkan per tahun depan akan mengenakan biaya tambahan bagi akun berbagi dengan mengkategorikannya sebagai akun tambahan. Kini sistem pembayaran Netflix dibagi menjadi 3 jenis. Yang mendasar adalah biaya $270 Taiwan per bulan untuk 1 perangkat. Jika jenis standar adalah $330 Taiwan untuk 2 perangkat. Kemudian tertinggi $390 Taiwan untuk 4 perangkat. Kelak jika diketahui ada orang lain yang menggunakan akun dan kata sandi yang sama, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 3 hingga $4 Amerika Serikat atau sekitar 97 hingga $130 Taiwan. Ini adalah kenaikan ketiga kalinya sejak 2019. Selain Netflix, platform YouTube Premium tanpa iklan juga naik dari bulanan $17,99 Amerika Serikat menjadi $22,99 Amerika Serikat atau naik 25%. Kenaikan ini dimulai dari Amerika, Kanada, Inggris, Argentina, Turki, dan Jepang. Tragedi injak-menginjak di Itaewon, Korea Selatan telah menewaskan 156 orang. Media mengkritik jika kelelahan pengolahan arus manusia kala itu sangat parah. Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan menyampaikan permohonan maaf kepada publik secara resmi pada tanggal 1 November. Kepala NPA Korea dalam jumpa pers juga membukukan badan pertanda permintaan maaf kepada publik dan menyebutkan akan melakukan penyelidikan menyeluruh guna menghindari tragedi serupa terulang kembali. Gedung olahraga di Itaewon, Korea Selatan difungsikan sebagai pusat pencarian kehilangan. Terlihat banyak barang milik korban yang tergeletak di atas lantai dan meja, agar keluarga korban dapat mengambil pulang. Lokasi kejadian juga diumumkan sebagai kawasan bencana khusus. Pemerintah kota Seoul juga memberikan dana santunan duka cita sebesar $340.000 Taiwan, membantu pengaturan pemakaman, dan bagi warga asing yang menjadi korban juga akan mendapatkan santunan serupa. Selain itu, Korea Selatan mengumumkan per 30 Oktober hingga 5 November menjadi masa berkabung nasional. Guna menghindari berkumpulnya manusia skala besar, maka berbagai kegiatan seperti Festival Kembang Api Busan, Daeju International Musical Festival, dan Jeju All Working Festival di musim gugur diumumkan dibatalkan.